Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-12, yaitu berbicara tentang siapakah Antikristus itu. Nah, kita melihat bahwa sekarang ini banyak bicara tentang Antikristus, tanda 666, tapi kali ini saya akan jelaskan tentang siapakah Antikristus yang sebenarnya menurut Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan Realitas Channel ini, jemaat bertanya dan Alkitab menjawab. Ya, kalau kita membaca Alkitab, yaitu siapakah Antikristus menurut Alkitab, kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Ya, dan 1 Yohanes 4 ayat 3. Ya. Udah jelas yang saya bacakan. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Sebab kita, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya. Jadi siapakah Antikristus itu menurut Alkitab? Antikristus yaitu orang yang tidak mempercayai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapakah mereka itu? Antikristus adalah mereka yang tidak percaya Yesus sebagai Allah yang benar, yaitu dia 1 Yohanes 5 ayat 20, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, 1 Yohanes 4 ayat 14, dan tidak percaya Yesus adalah Tuhan ada semua orang, Kisah Rasul 10 ayat 36 35 36. Nah, itulah mereka yang adalah orang-orang yang Antikristus. Nah, mereka ada di tengah-tengah kita, mereka sudah ada dalam dunia ini. Siapa mereka itu? Kita bisa melihat di dalam sekeliling kita. Yaitu bekerjaan oleh manusia. Siapakah manusia ini? Yaitu manusia yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Allah yang benar, Yesus sebagai juru selamat dunia, Yesus Kristus sebagai Tuhan atas semua orang. Dan mereka yang tidak percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Antikristus. Kita bisa melihat, saya tidak menghakimi, tapi kita bisa melihat, menilai sendiri. Mereka ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk menjawab ini kita melihat di dalam Kejadian 9 tentang tanda waktu zaman Nuh. Waktu tanda pelangi. Kita lihat dulu tanda keselamatan dulu sebelum kita masuk ke dalam tanda Antikristus. Kita masuk dulu tanda keselamatan itu apa aja. Tanda keselamatan di dalam Kejadian 9, Tuhan memberikan tanda kepada manusia, yaitu lihat pelangi, bahwa Tuhan tidak menghukum lagi manusia dengan air bah. Itu saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 9. Kemudian dalam zaman Nuh, zaman Musa, ya, itu di dalam Keluaran 12, itu ayat 12 sampai 14, itu bicara tentang tanda darah anak domba.
Yaitu berfirman kepada Musa, suruh orang Ibrani menyembelih kambing, domba, kemudian darahnya ditaruh di ambang pintu. Sehingga pada waktu malaikat maut datang memusnahkan anak-anak orang Mesir, anak sulung orang Mesir, anak-anak orang sulung anak orang Ibrani selamat. Itu tanda keselamatan bagi orang Ibrani, anak sulung orang Ibrani, tapi tanda malapetaka bagi orang Mesir atau anak sulungnya. Apa tanda antikristus itu? Ya. Tanda antikristus itu kita melihat di dalam Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan-bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi pertanyaan, dengar baik-baik. Ya. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan itu bilangan seorang manusia. Yang dimaksud seorang manusia itu siapa? Nah, ya. Menurut Alkitab, dalam versi pemulihan itu, Alkitab mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nama seorang bilangan seorang manusia itu Kaisar Nero. Karena pada waktu itu Yohanes menulis kitab Wahyu itu, Kaisar Nero masih ada. Maka dia tidak menulis nama Nero, tapi dia menulis bilangan yaitu Ibrani, nama Nero itu 666. Itu. Jadi nama seorang manusia yaitu Kaisar Nero. Kaisar Nero ini adalah dari 7 kaisar Romawi, yaitu mereka mati dibunuh atau ada yang bunuh diri. Nah, Kaisar Nero adalah kaisar yang kelima. Ya, dibunuh juga. Dan kita tahu waktu Kaisar Nero, waktu abad yang awal itu membinasakan orang Kristen, ya, yaitu mengurung singa-singa, sudah 1 minggu lapar baru dilepaskan, orang Kristen dilepaskan, kemudian singa-singa itu mencabik-cabik orang Kristen waktu itu. Nah itu. Nah ini Kaisar Nero sudah nggak ada. Yaitu dia sudah mati, rohnya sudah masuk dalam jurang maut. Nah nanti pada waktunya, roh dari Kaisar Romawi yang kelima ini, yaitu Nero, Kaisar Nero ini, akan masuk ke dalam pemerintahan antikristus, yaitu dari Uni Eropa termasuk Amerika. Yang akan menghancurkan manusia di seluruh dunia. Dan akan membentuk satu sistem pemerintahan, yaitu yang katakan New World Order, yaitu satu sistem ekonomi, satu sistem politik, satu sistem agama. Dan itu kalau kita melihat agenda PBB itu seperti dalam media sosial, saya sudah sampaikan pada episode yang lalu, itu tidak menutup kemungkinan pada tahun 2030 yang akan datang. Itu terwujud satu sistem pemerintahan. Nah semua harus taat kepada pemerintahan ini. Satu pemerintahan ya, seluruh dunia. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya perlu sampaikan ini karena banyak yang bicara tentang siapa nama itu
masih tidak jelas. Tapi di situ katakan, kalau kita baca di dalam Alkitab versi pemulihan, itu jelas sana katakan bahwa nama seorang manusia adalah Kaisar Nero. Dan kalau abjad yang menulis Ibrani, kalau dijumlahkan 666. Nanti akan saya tunjukkan mengenai bilangan-bilangan, huruf-hurufnya itu nanti akan ditunjukkan nanti di. Nah itu Bapak Ibu sekalian, pada episode ini saya jelaskan mengenai siapakah antikristus itu, kemudian tanda-tanda tentang antikristus itu, siapa antikristus itu, kemudian juga kapan datang antikristus. Tadi sudah jelas bahwa dia sudah ada di tengah-tengah dunia ini, ada di antara kita. Nah ini pertanyaan, apa hukuman bagi antikristus? Nah kalau kita melihat antikristus, kalau kita hukuman bagi antikristus itu, kalau kita bicara antikristus itu, pertama kita melihat dulu Wahyu 17 itu bicara tentang Roma agamawi. Ya, Roma agamawi yaitu terdiri dari waktu itu adalah gereja Tiatira yang murtad. Itu bicara tentang gereja Tiatira yang murtad. Ya. Nah, Roma agamawi ini tuh berbicara tentang mereka punya agama, tapi ya secara urfiah aja. Nah, kita melihat bangsa Yahudi sekarang ini, sampai sekarang mereka tidak percaya Yesus. Mereka hanya ibadah secara seremonial aja. Ketat di dalam tata ibadahnya ketat. Tapi mereka sampai sekarang tidak percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah mereka ini katakan bisa masuk dalam golongan antikristus. Tapi nanti pada waktunya ketika Yesus datang pada kali yang kedua, mereka akan bertobat percaya Yesus. Bersama-sama dengan orang percaya orang Kristen, Alkitab mengatakan pada waktu Yesus datang, semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya walaupun sekarang ini mereka belum percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya karena itu kita masih kembali kepada agenda Tuhan. Saya mau katakan kalau Israel bertobat hari ini, itu Yesus datang. Maka sampai saat ini Yesus belum datang karena orang Yahudi itu belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan pada sore hari ini tentang siapakah antikristus itu, kapan dia datang, tanda-tandanya apa, kemudian yang berikutnya hukuman bagi mereka. Itu Alkitab mengatakan di dalam, saya sudah sampaikan pada episode lalu, bahwa Wahyu 17 gitu, ayat 12 atau di situ dikatakan bahwa nanti Yesus akan datang untuk memusnahkan pemerintahan Kristus dalam waktu 1 jam. Di dalam Wahyu 18 juga di situ dikatakan itu tentang antikristus secara material, yaitu Romawi secara material, yaitu pemerintahan antikristus yaitu Uni Eropa dan termasuk di dalamnya Amerika, Rusia dan semua itu akan menyerang orang kudus di Yerusalem. Nah, itu Yesus memusnahkan mereka dalam waktu 1 jam. Kemudian di dalam Wahyu 20 ayat 7-10, gitu. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Itu Gog dan Magog itu di Rusia, bumi yang paling utara, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka dari seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus di kota yang dikasihi itu, yaitu bangsa Israel dan orang kudus di kota Yerusalem. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu,
dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Itu penghukuman pada iblis dan pengikut antikristus itu. Termasuk manusia-manusia orang-orang yang orang fasik yang tidak percaya Yesus dan tidak bertobat yang masih di dalam Wahyu 21 ayat 8 di sini dikatakan. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, ya, orang yang takut corona, orang yang takut mati, orang yang takut masalah, pencobaan, ya. Kedua, orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang keji, hidup dalam dosa, perzinahan, percabulan, orang-orang pembunuh, yang membunuh secara fisik maupun secara fitnah, orang sundal, ya, pelacur, ya, tukang-tukang sihir, dukun-dukun itu, ya, penyembah-penyembah berhala, termasuk dukun-dukun, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Itu mereka itu yang masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Dalam satu penglihatan pada tahun 2002 apa 2 itu Tuhan perlihatkan saya waktu saat itu saya berdoa dan roh saya diangkat. Kemudian di angkasa itu tiba-tiba saya seperti terjun payung. Tiba-tiba ada suara, jangan ke kiri. Kemudian saya arah saya tidak ke kiri, tapi saya noleh ke kiri. Waktu saya noleh ke kiri begini, itu ternyata lautan api yang menyala-nyala. Itu lautan api, jangan neraka itu lautan api. Jadi bukan neraka itu adalah orang-orang kemudian penggal ini tangannya, kemudian kakinya, itu masih dalam pinggir neraka itu. Kalau disiksa itu belum masuk neraka. Jadi ada banyak penglihatan bilang ini apa ditusuk-tusuk kemudian apa disiksa itu sebenarnya neraka itu lautan api. Kita mengatakan. Nah waktu itu roh saya ke kanan kemudian turun ke bawah. Mau turun ke bawah ternyata saya melihat banyak orang Chinese. Banyak orang China di situ. Kenapa? Kamu kamu tadi melihat saya enggak? Mereka bilang enggak. Nah Tuhan waktu ingatkan bahwa akan terjadi ke depannya banyak orang China yang akan bertobat. Dan kita melihat sekarang ini banyak orang China yang bertobat. Itu. Untuk Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan pada hari ini, yaitu siapakah antikristus itu? Kedua, tanda antikristus. Kemudian kapan datangnya antikristus, kemudian antikristus. Dan biar firman Tuhan ini menjadi pedoman pegangan bagi hidup kita untuk kehidupan kita masa depan. Kita tidak ada selamanya berada di dunia ini. Tapi kita di dunia ini hanya sementara. Tapi pada waktu ini akan kembali, Yesus datang menjemput kita untuk naik ke surga. Dan dia dalam terakhir dia adalah Allah, tapi dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, tapi pada yang ketiga dia bangkit kembali naik ke surga. Dan dia sekarang ada di surga. Tidak lama lagi akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Untuk itu kita berjaga-jaga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.